Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana cara Anda membuat NPWP secara online ya, setelah yang satu ini. Oke Sobat Sukses, kembali kita sekarang hari ini mau membahas bagaimana cara Anda membuat NPWP secara online ya. Sebelum saya akan menjelaskan bagaimana Anda membuat NPWP secara online, saya akan memberikan pemahaman dulu kenapa Anda wajib memiliki NPWP atau kriteria-kriteria apa Anda wajib memiliki NPWP. Nah, sebelum buat teman-teman tahu bahwa NPWP ini adalah sebuah kartu ya atau nomor wajib pajak gitu ya, nomor pokok wajib pajak NPWP ya. Jadi istilahnya Anda yang memang sudah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan ya atau membayar pajak gitu ya. Nah, Anda wajib memiliki NPWP. Nah, tapi untuk memiliki NPWP ini tentunya ada beberapa persyaratan mutlak yang harus Anda miliki gitu ya. Nah, yang pertama kalau misalnya Anda ingin memiliki NPWP, maka yang pertama memang harus Anda memiliki penghasilan. Itu yang pertama, meskipun Anda tidak harus ya. Jadi biasanya Anda waktu mau membuat NPWP Anda harus mempunyai penghasilan. Tapi seandainya gini, oh Pak, saya kondisinya ini mau membuat NPWP dulu, saya belum punya penghasilan, saya diwajibkan oleh kantor yang akan saya lamar itu untuk saya memiliki NPWP. Nah, itu juga tidak masalah guys ya. Jadi tergantung kondisinya. Tapi syarat yang mutlak yang wajib harus Anda memiliki NPWP adalah Anda adalah memiliki penghasilan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Anda memiliki penghasilan sejumlah berapa? Nah, Anda memiliki penghasilan sejumlah 4,5 juta per bulan. Ya, sekali lagi saya ulangin, 4,5 juta per bulan atau 4.500.000 per bulan. Nah, kenapa 4.500.000? Karena ada namanya batas namanya PTKP. Ya, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Yang mana adalah 54 juta setahun guys, yaitu sama dengan 4,5 juta per bulan. Nah, jadi kalau Anda misalnya memiliki batas penghasilan di bawah 4,5 juta, maka di sana Anda tidak harus atau tidak wajib memiliki NPWP. Tapi kalau Anda sudah memiliki penghasilan di atas 4,5 juta, maka Anda wajib memiliki NPWP. Ya, kenapa? Karena di atas batas penghasilan tidak kena pajak. Ya, di mana batas penghasilan tidak kena pajak ini akan dikenai pajak oleh pemerintah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau seandainya memang Anda sudah memiliki NPWP, maka berikutnya Anda harus melakukan pelaporan dan pembayaran yang disyaratkan untuk Anda sebagai wajib pajak. Ya, jadi Anda misalnya sudah harus melaporkan PPh tahunan Anda ya. Anda harus membayar PPh tahunan dan PPh bulanan Anda. Nah, itu harus Anda lakukan. Ya, jadi kalau seandainya Anda sudah memiliki NPWP, mau tidak mau Anda mesti melaporkan dan membayarkan perpajakannya. Nah, itu syarat mutlaknya dulu ya, supaya Anda ngerti, nggak bingung. Nah, pertanyaannya, loh Pak, kalau seandainya nih Pak, saya sudah memiliki penghasilan di atas 4,5 juta. Oke, lalu ternyata Pak, saya nggak mau membuat NPWP. Apa masalahnya? Nah, itu kan sering ditanyakan sama teman-teman nih. Nah, gini guys, jadi kalau seandainya Anda memiliki penghasilan di atas 4,5 juta nih, ya, lalu Anda misalnya ternyata tidak mau melaporkan pajak Anda atau tidak mau memiliki NPWP, seharusnya ya itu kembali kepada Anda ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini sistem perpajakannya masih self assessment ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda memiliki ya tanggung jawab atau responsibility tersendiri ya dari diri Anda untuk melaporkan perpajakan Anda. Jadi pemerintah itu tidak bisa memaksa Anda yuk lapor pajak, tapi dihimbau ya, didorong supaya Anda bisa melaporkan pajak Anda secara baik ya. Tapi ingat guys, gini, meskipun pemerintah tidak melaporkan, tidak istilahnya apa ya, tidak tidak langsung gitu ya menyuruh Anda melaporkan pajak Anda, tapi perlu diingat bahwa birokrasi pemerintah kita sekarang, birokrasi perpajakan kita sekarang, dan sistem masih perpajakannya sudah sangat komprehensif, sudah sangat kompleks ya, sudah sangat detail. Jadi misal gini, Anda sekarang mau membeli sebuah mobil mungkin gitu ya, Anda mau membeli sebuah rumah mungkin, Anda mau beli sepeda motor ya, which is sepeda motor gitu yang paling simpel ya, maka Anda akan dimintai namanya IKTP atau KTP Anda akan diminta ya. Nah, sedangkan kita KTP ini ya sekarang sudah berarti elektronik KTP ya. Elektronik KTP ini sudah terintegrasi dengan seluruh
harta atau seluruh transaksi yang ada di Indonesia, itu sudah pasti. Nah, ketika Anda tidak memiliki NPWP dan tidak mau melaporkan NPWP, ternyata Anda di-searching oleh pemerintah atau oleh perpajakan, oh ternyata kondisinya ini Anda sudah memiliki, misalnya Anda punya rumah di mana, ya, Anda punya mobil mana, gitu ya, Anda punya apa, ya tergantung Anda punya harta apa, and then Anda dilihat, oh ternyata belum punya NPWP. Ini masalah besar guys, ya. Ketika Anda tidak memiliki NPWP, ya, dan Anda memiliki harta yang cukup banyak, maka seluruh harta Anda ini akan dinilai oleh pemerintah dan akan dikenakan pajak. Dan biasanya guys, pajak beserta denda dan bunganya akan sangat cukup besar, ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa kondisinya kalau seandainya Anda tidak mau melaporkan perpajakan Anda secara jujur gitu ya, maka yang terjadi adalah pemerintah bisa mencari Anda ketika sewaktu-waktu diperlukan, ya, Anda ketemu, dan dari sana Anda akan dikenakan perpajakan yang cukup besar. Ya, jadi ini harus hati-hati, teman-teman harus perhatikan bahwa yuk kita sekarang harus bagaimana cara melaporkan pajak yang baik dan benar. Ya, kembali ke topik yang sekarang adalah, Pak, bagaimana cara membuat NPWP? Nah, ini menarik guys, karena gini. Kalau dulu kita membuat NPWP cuma punya satu cara, yaitu kita harus datang ke kantor pajak, kita mendaftar secara offline, ya. Tapi sekarang guys, karena kondisi yang sudah ada, kondisi sudah elektronik semua sudah digital gitu ya, maka sekarang pemerintah membuat NPWP-nya bisa melalui dua cara, ya. Yang pertama adalah secara online dan yang kedua secara offline. Ya, ini saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman bagaimana memulai caranya melalui offline. Nah, yang pertama guys, kalau Anda ingin membuat NPWP secara offline, yang pertama adalah Anda datang dulu ke kantor pajak, ya. Jadi Anda wajib datang ke kantor pajak, bukan ke kantor pos atau bukan ke bank, ya, atau bukan ke kantor-kantor yang lain. Oke? Jadi Anda harus datang ke kantor pajak, itu yang pertama. Dan kantor pajak yang Anda datangin adalah kantor pajak terdaftar Anda. Loh Pak, caranya gimana tahu kantor pajak terdaftar kantor pajak terdaftar saya gitu ya? Nah, simple guys, Anda tinggal lihat di KTP Anda, ya. Anda lihat Anda kelurahan atau kecamatan mana, ya. Anda kelurahan atau kecamatan mana? Anda searching ke Google, ya. Anda tinggal searching ke Google, tinggal searching KPP terdaftar untuk kelurahan X gitu ya, misalnya kelurahan Anda apa, terserah ya, kelurahan Anda mana, nanti akan didirect guys, akan diberitahu bahwa ternyata KPP terdaftar Anda itu harusnya KPP ini. Oke, jadi Anda searching dulu ke Google, bukan Anda datang ke KPP sembarangan gitu ya. Anda harus searching dulu ke Google, cari dulu KPP untuk kelurahan ini gitu ya. Nah, dari sana Anda datengin KPP terdaftar Anda, KPP yang harusnya Anda menjadi bagian dari KPP tersebut atau kantor pelayanan pajak tersebut. Anda datang ke sana, ya, lalu Anda membawa dokumen yang disyaratkan, ya, itu yang harus. Nah, dokumennya apa saja yang disyaratkan atau dokumennya apa saja yang perlu dibawa ketika Anda ke kantor pajak, ya. Nah, ada dua macam guys, ini tergantung kondisinya Anda. Kalau seandainya Anda sebagai karyawan atau Anda sebagai pekerja gitu ya atau profesional, maka Anda tinggal membawa apa? Anda tinggal membawa satu KTP asli, ya. Dua, Anda membawa fotokopi KTP-nya, ya. Jadi KTP asli dan fotokopinya. Lalu yang berikutnya, Anda juga membawa kalau misalnya Anda perlu gitu ya, biasanya membawa kartu keluarga, ini kalau diperlukan, tapi jarang diminta guys ya. Jadi KTP sama KK gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi, kalau seandainya Anda memang bekerja atau sudah bekerja, maka Anda bisa minta surat keterangan bekerja daripada perusahaan Anda, ya. Anda bisa minta surat keterangan bekerja. Tapi kalau Anda belum bekerja, maka syarat yang ketiga tidak perlu. Anda tinggal membawa KTP dan KK saja perlu. Tapi biasanya KTP yang diminta, KK-nya jarang, ya. Nah, berikutnya guys, setelah Anda membawa berkas tersebut, Anda tinggal mengisi formulir, ya, untuk pendaftaran NPWP sebagai profesional atau pekerja kantoran. Yaitu kalau Anda sebagai pekerja atau profesional di kantor atau sebagai karyawan di perusahaan lain, perusahaan tertentu lah, seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya Anda misalnya Anda ingin membuat NPWP sebagai Anda pengusaha atau Anda wirausaha, Anda bekerja sendiri gitu misalnya seperti itu ya. Nah, maka guys, yang harus dibuat adalah, yang harus dibawa dokumennya adalah Anda membawa juga sama KTP, ya, Anda membawa KTP juga. Lalu Anda membawa namanya surat keterangan usaha, ya, atau paling simpel biasanya surat keterangan domisili usaha, ya, itu biasanya dibawa
untuk Anda menunjukkan bahwa saya benar-benar bekerja, saya benar-benar memiliki penghasilan, dan ini biasanya diterbitkan oleh lurah ya. Lalu yang ketiga guys, itu Anda membawa juga surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa Anda benar-benar memiliki usaha tersebut. Itu kalau misalnya Anda berdiri sebagai UT. Tapi kalau seandainya Anda tidak memiliki, misalnya Anda bukan UT nih, ternyata Anda sebagai CV atau PT, Anda biasanya tinggal membawa surat akte pendirian CV atau PT-nya. Jadi simpel banget. Anda tinggal bawa surat keterangan CV atau PT-nya gitu ya, surat keterangan. Surat akte ya guys, surat akte PT atau CV. Lalu Anda tinggal mendaftar kepada KPP yang bersangkutan ya. Itu untuk cara mendaftar secara offline ya. Jadi Anda tinggal datang bawa berkas, Anda mengisi formulir ya, lalu dari sana akan ditinjau oleh kantor pajak, baru Anda diberikan kartu NPWP ya. Itu yang offline. Nah, bagaimana kalau secara online ya? Kalau secara online simpel banget juga guys. Kalau secara online Anda tinggal searching ya, login dari website ya. Anda tinggal masuk ke website namanya irec.pajak.go.id, irec.pajak.go.id ya. Lalu Anda pilih menu daftar ya. Anda tinggal pilih menu daftar, Anda bisa lihat di layar kaca ini ya. Anda tinggal pilih menu daftar, lalu Anda masukin alamat email yang masih aktif dan buat password ya. Saran saya guys, sebaiknya email pajak dan email pribadi dipisahkan ya, lebih enak. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau masukin email pribadi, bisa jadi email pajaknya ketumpuk-tumpuk dan Anda nggak kelihatan ya. Jadi kalau saran saya, untuk email pajak Anda buat email khusus untuk mengurusin pajak supaya nggak kecampur dengan urusan pribadi ya. Lalu guys, setelah Anda buat link ya, Anda masukkan email dan buat password, Anda akan dimintain untuk membuka link verifikasi ya melalui email ya. Jadi Anda dikirimin link verifikasi di email Anda, dan Anda tinggal klik untuk aktifasikan akun Anda ya, tinggal seperti itu. Lalu tinggal Anda ikuti petunjuk di dalam website tersebut. Anda akan disuruh ngapain, Anda disuruh upload apa ya. Lalu dari sana nanti Anda akan diberikan informasi terkait dengan prosesnya sudah selesai atau belum ya. Kalau sudah selesai, maka Anda tinggal masukkan ya nama dan email sesuai dengan yang pernah Anda buat sebelumnya. Lalu Anda tinggal registrasi lagi dan Anda isi secara lengkap ya, terkait dengan kondisi yang ada di dalam ketentuan daripada online tadi. Jadi kalau online Anda tinggal ngikutin aja ya, ngikutin dari step-stepnya daripada yang dianjurkan atau diarahkan daripada website tersebut ya. irec.pajak.go.id ya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin dari sana aja ya. Nah, teman-teman, sebelum membuat tadi sekali lagi saya ingatkan, harus tahu dulu ya apa manfaatnya, kenapa Anda harus membuat NPWP. Jadi Anda harus paham dulu ya. Anda paham dulu baru Anda membuat. Ya kalau Anda nggak paham, Anda membuat juga bingung juga gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu baru membuatnya. Sekian guys, semoga penjelasan kali ini cukup difahami buat teman-teman ya. Semoga juga teman-teman bisa mengerti ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum paham, silakan teman-teman boleh komen di bawah, nanti akan kami reply ya, atau kami buatkan video yang lain untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan please share ya kalau video ini bermanfaat buat teman-teman kalian, dan like ya kalau memang Anda merasa video ini bagus ya. Oke, subscribe dan terus pantengin channel kami ya. See you dan salam sukses buat teman-teman. Bye bye.